Halo guys, bersama saya Juno Mustalurai di medcorner.id. Oke, hari ini kita kedatangan tamu kita ini seorang pengajar guru di SD daerah Depok. Beliau akan menjelaskan tentang inspirasi sebagai seorang pengajar, terus manis pahitnya menjadi seorang pengajar itu seperti apa. Oke, let's check it out. Perkenalkan, nama saya Jala. Saya adalah salah satu seorang guru di sekolah dasar negeri. Kali ini saya akan bercerita, sharing sama teman-teman bagaimana kehidupan seorang guru, dari mulai pengalamannya di dalam kelas itu apa yang saya lakukan. Terus saya akan sharing juga motivasi saya kenapa jadi seorang guru, suka duka menjadi seorang guru, dan itu semua akan saya ceritakan kali ini. Kenapa saya jadi guru? Saya senang berbagi aja. Jadi saya senang berbagi apa yang saya ketahui, dan saya senang ketika seseorang merasa yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, itu karena saya. Itu adalah sebuah kesenangan tersendiri bagi saya. Jadi saya sangat termotivasi menjadi seorang guru. Hal lain yang mendorong saya menjadi seorang guru adalah saya lebih ingin menjadi bermanfaat bagi orang lain. Itu sih yang terpenting, karena banyak orang pintar tapi mungkin tidak bermanfaat bagi sekitarnya. Walaupun saya memiliki keterbatasan, saya berusaha untuk mencoba membagi apa yang saya tahu sehingga saya bisa bermanfaat bagi orang sekitar gitu. Kalau ngomongin strategi pembelajaran, sebenarnya sama dengan guru-guru yang lain. Kita berawal dari tidak tahu terlebih dahulu, jadi menggunakan gaya klasik. Tapi setelah itu belajar dan belajar, kita mulai berkembang. Saya juga sudah mulai berkembang. Saya mencoba untuk menerapkan beberapa materi. Yang pertama, saya menggunakan CPA dan menggunakan project based learning. Jadi ketika pembelajaran, anak-anak akan saya coba atau saya arahkan untuk membuat sebuah project. Jadi hasil dari pembelajaran ini bukan cuma mereka paham, tapi mereka juga menghasilkan sebuah produk, di mana produk tersebut itu hasil dari buah pemikiran mereka. Terus kalau misalkan menggunakan media pembelajaran, saya menggunakan media pembelajaran, tetapi bedanya kalau orang lain mungkin membuat media pembelajaran itu gurunya sendiri yang buat. Tapi kalau saya lebih melibatkan mereka untuk membuat media pembelajaran tersebut. Sehingga konsep dari media pembelajaran, ya materi dari terbuatnya media pembelajaran tersebut itu anak tahu. Dan dia bisa mengetahui pembelajaran apa, materi apa yang terjadi sebelum media ajar ini ada. Apa penghambat menjadi seorang guru? Ada banyak sebenarnya, tapi lebih mendominasi adalah karena saya adalah seorang guru honorer di salah satu sekolah dasar negeri, di mana seorang guru honorer ini penghasilannya tidak sesuai dengan yang lainnya mungkin, atau tidak sama dengan beberapa daerah yang lain. Itu salah satu menjadi sebuah kendala banget. Jadi ada beberapa orang pun yang memberi masukan untuk tidak lagi lanjut mengajar atau menjadi seorang guru, tapi kembali lagi kepada motivasi yang awal, di mana saya ingin berguna bagi orang lain, dan sebuah rasa senang atau kepuasan tersendiri ketika melihat orang lain yang tadinya tidak bisa menjadi bisa karena saya. Jadi saya tetap bertahan menjadi seorang pengajar karena motivasi saya yang di awal gitu. Walaupun kendala tadi itu sempat dan mungkin sampai sekarang masih ada beberapa teman yang tidak menyarankan untuk menjadi seorang guru, tapi saya tetap stay menjadi seorang guru karena motivasi tadi. Saya pertama akan menceritakan dukanya dulu. Dukanya ada beberapa hal yang membuat saya sedih sebenarnya, ketika anak yang memiliki potensi tetapi keluarganya lebih tidak mensupport karena posisinya mungkin sosialnya, ekonomi dan lain sebagainya yang melatar belakangi si anak ini tidak bisa berkembang, padahal potensinya bagus. Anaknya jadi malas belajar, tidak ada motivasi belajar, padahal kemampuan otaknya itu lebih baik dibanding teman-teman yang lain. Ada seperti itu, dan itu menurut saya adalah sebuah hal yang menyedihkan saya sendiri. Nah, selain itu ada juga sebanyak hal sukanya ketika mengajar. Apa aja? Yang pertama itu adalah saya amat sangat senang ketika ada anak saya yang berucap atau mengatakan terima kasih.
ketika dia belajar matematika terutama hal yang tidak diketahui sehingga diketahui dan dia langsung mengucapkan terima kasih ketika selesai pembelajaran karena dia menguasai materi dan lain sebagainya, itu adalah salah satu hal yang amat sangat menyenangkan bagi saya. Oke, kalau ngomongin pesan yang pertama adalah jangan takut untuk berbagi dan berbagilah kepada orang lain walaupun itu kecil. Yang kedua, jadilah orang yang bermanfaat. Banyak orang pintar, tapi mungkin mereka tidak bermanfaat. Boleh kita serba kekurangan, tapi jadikanlah diri kita bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga adalah jangan takut menjadi seorang pengajar, jangan takut menjadi seorang guru. Rezeki sudah ada yang ngatur. Ingat, ketika kita membuat orang lain bahagia, karena mereka bisa, kita pun akan ikut bahagia. Sekian dari cerita dan pengalamannya Kajala sebagai seorang pengajar di sekolah. Semoga ceritanya dan pengalamannya ini menjadi hikmah dan pelajaran buat kita semua, dan juga menjadi sebagai alat motivasi untuk kita menjadi sebagai seorang pengajar, khususnya di bidang matematika ini. Oke Kajala, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sama-sama, terima kasih kembali. Semoga kita di lain waktu ini videonya kita bisa membuat kolaborasi. Oke, siap. Ditunggu. Ya. Terima kasih banyak dan sekian dari lecture kita ini. See ya.